Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian, dilakukan riset mini pada sebuah paper. Untuk dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Yoga Satria Putra, SSC MSI. Baiklah, perkenalkan, nama saya Diki Agus Riyandi, NIM H107117106 dari Program Studi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah paper yang berjudul Kajian Indeks Variabilitas Tinggi Gelombang Signifikan di Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Najib Habibi, Welly Fitria, dan Ibnu Sofyan, di mana jurnal ini disetujui terbit pada tanggal 7 Desember tahun 2018 dengan nama jurnal yaitu Jurnal Segara volume 14 nomor 3 Desember 2018 halaman 159 sampai 168. Kemudian ada pun outline yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir itu referensi. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang dari paper ini yaitu di negara maritim seperti Indonesia, laut merupakan salah satu jalur transportasi yang memegang peranan penting sebagai penghubung antar pulau. Selain sebagai jalur transportasi yang melayani pelayaran antar pulau, laut juga merupakan daerah wisata yang sangat diminati. Setiap pelayaran dan kegiatan kelautan lainnya dapat direncanakan dengan baik dan efisien apabila tersedia informasi mengenai karakteristik variabilitas gelombang di seluruh wilayah perairan. Kemudian hipotesa dari paper ini yaitu tinggi gelombang laut signifikan dipengaruhi oleh variasi musiman atau monsun. Selanjutnya itu perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinggi gelombang laut signifikan di Indonesia serta tingkat kestabilannya. Kemudian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi spasial dan temporal tinggi gelombang signifikan di Indonesia, serta tingkat kestabilannya. Selanjutnya itu manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi terhadap karakteristik gelombang laut signifikan di Indonesia dalam berbagai bidang seperti pelayaran, industri, pariwisata, dan keamanan struktur lepas pantai. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama itu gelombang laut. Gelombang laut merupakan fenomena naik turunnya air laut dengan periode dan panjang gelombang tertentu. Gelombang yang dibangkitkan oleh angin merupakan gelombang yang paling dominan terjadi di permukaan laut. Angin yang berhembus di atas permukaan laut sering berubah-ubah, yang mengakibatkan gelombang yang terjadi di permukaan laut juga memiliki bentuk yang tidak beraturan. Nah, jadi gelombang yang keluar dari daerah pengaruh angin atau vedge memiliki bentuk yang lebih teratur, panjang gelombang yang lebih panjang, dan tetap bergerak menuju pantai meskipun kondisi tenang atau tidak ada angin. Nah, gelombang laut dalam fase ini disebut swell. Swell yang terdapat pada suatu lokasi pengamatan dapat berasal dari wilayah lain yang jauh dari tempat observasi tersebut, karena swell tidak berhubungan langsung dengan medan angin lokal. Itu menurut Semedo dan kawan-kawan tahun 2011. Kemudian ukuran gelombang dipresentasikan oleh 3 komponen yaitu tinggi, periode, dan panjang gelombang. Dan ada 2 tipe gelombang bisa dilihat dari sisi sifat-sifatnya yaitu gelombang pembangun atau pembentuk pantai atau constructive wave dan gelombang perusak pantai atau destructive wave. Yang termasuk gelombang pembentuk pantai bercirikan mempunyai ketinggian kecil dan kecepatan lambatnya rendah, sehingga saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen atau material pantai. Nah, material pantai akan tertinggal di pantai ketika aliran balik dari gelombang pecah meresap ke dalam pasir atau pelan-pelan mengalir kembali ke laut. Kemudian untuk gelombang perusak pantai biasanya mempunyai ketinggian dan kecepatan lambat yang besar. Ini biasanya air akan kembali berputar, mempunyai lebih sedikit waktu untuk meresap ke dalam pasir.
Nah, ketika gelombang datang kembali menghantam pantai, akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai menuju ke tengah laut atau ke tempat lain. Kemudian ada istilah yang biasa digunakan untuk tinggi gelombang laut adalah tinggi gelombang signifikan atau HS, yang merupakan tinggi rata-rata sepertiga dari gelombang-gelombang tertinggi yang nilainya setara dengan tinggi gelombang hasil observasi visual menurut WMO 702 pada tahun 1998. Kemudian gelombang laut sebagai gelombang sinusoidal. Gelombang permukaan laut merupakan gelombang yang sangat kompleks dan tidak dapat hanya diwakili oleh sebuah gelombang sinusoidal sederhana. Penggambaran dengan menggunakan gelombang sinusoidal ini hanya digunakan sebagai konsep puncak perambatan gelombang, tanpa adanya pengaruh angin serta diketahui sebagai sifat-sifat dasar gelombang laut. Menurut Ramdhani tahun 2010, bagaimanapun dalam kenyataannya gelombang seperti itu tidak akan ada, walaupun gelombang besar tsunami datang pada daerah laut yang tenang. Kemudian untuk gelombang laut sebagai gelombang superposisi. Superposisi gelombang adalah penjumlahan dua gelombang atau lebih dapat melintasi ruang yang sama tanpa ada ketergantungan satu gelombang dengan yang lain. Elastisitas medium akan mempengaruhi bentuk gelombang yang dihasilkan, di mana di alam, gelombang laut selalu nampak tidak teratur. Hal ini karena gelombang laut terbentuk dari beberapa gelombang sinusoidal. Gelombang ini menggambarkan gabungan gelombang yang merupakan jumlah amplitude dan periode. Kemudian itu metodologi. Yang pertama, desain penelitian. Judul penelitian yaitu Kajian Indeks Variabilitas Tinggi Gelombang Signifikan di Indonesia. Kemudian waktu penelitian dilakukan selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Untuk pengumpulan studi literatur itu dilakukan selama 3 bulan dari bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Kemudian untuk penulisan proposal riset itu dilakukan selama 2 bulan dari bulan Februari dan bulan Maret. Selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan selama 2 bulan, yaitu bulan Maret dan bulan April. Untuk pengolahan data dilakukan selama 3 bulan, yaitu dari bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian untuk analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus. Untuk pembahasan dan kesimpulan itu dilakukan selama 3 bulan, dari bulan Agustus, September, dan Oktober. Kemudian untuk penulisan laporan lengkap dilakukan selama 2 bulan dari bulan Oktober dan November. Dan yang terakhir itu publikasi dan diseminasi. Itu dilakukan pada bulan Desember. Untuk jumlah anggota riset yaitu sebanyak 3 orang. Kemudian data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data Hindcase, tinggi gelombang signifikan atau HS. Rata-rata bulanan selama 25 tahun, yaitu dari tahun 1991 sampai 2015, yang merupakan hasil simulasi model gelombang spektra generasi ketiga, WAVE 3 atau WW3, yang dikembangkan oleh NCEP, National Center for Environmental Prediction, oleh Amerika Serikat dan dapat diakses di website. Kemudian rencana analisis data. Pengolahan data yaitu menggunakan metode yang digunakan untuk melihat kestabilan tinggi gelombang signifikan adalah melalui perhitungan koefisien variasi atau coefficient of variation atau SCV. Kemudian indeks variabilitas bulanan atau monthly variability index atau MV, dan indeks variabilitas musiman atau seasonal variability index atau SV. Yang pertama itu koefisien variasi. Menggunakan persamaan CV sama dengan S per X bar, di mana S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1N XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma I sama dengan 1N XI dikuadratkan per N minus 1. Nilai CV
adalah koefisien variasi, kemudian X bar itu merupakan nilai rata-rata, dan S adalah standar deviasi. Nah, jika nilai CV yang kecil menunjukkan bahwa tempat tersebut memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. Kemudian yaitu indeks variabilitas bulanan dan indeks variabilitas harian. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung indeks variabilitas bulanan dan musiman yaitu untuk indeks variabilitas bulanan MV sama dengan HM1 minus HM12 per H-year. Untuk indeks variabilitas harian yaitu SV sama dengan HS1 minus HS12 per H-year. Untuk konsep indeks variabilitas bulanan musiman diajukan untuk mencakup satu ukuran yang baik mengenai variabilitas bulanan musiman dalam satu nilai. Indeks ini digunakan untuk melihat variabilitas tinggi gelombang secara lebih teliti. Kemudian MV merupakan indeks variabilitas bulanan. Kemudian HM1 merupakan rata-rata tinggi gelombang bulanan tertinggi, dan HM12 itu merupakan rata-rata tinggi gelombang bulanan terendah. Dan yang terakhir itu H-year merupakan rata-rata tahunan. Kemudian SV merupakan indeks variabilitas musiman. HS1 merupakan rata-rata tinggi musiman tertinggi, dan HS12 itu rata-rata tinggi musiman terendah. Selanjutnya pembahasan klimatologi tinggi gelombang signifikan tahun 1991 sampai 2015 itu ditunjukkan pada gambar 1, di mana gambar 1 ini merupakan klimatologi tinggi gelombang signifikan dan koefisien variasi tahun 1991 sampai 2015. Jadi ini merupakan gambar untuk gelombang signifikan, dan ini untuk koefisien variasi. Nah, jadi gelombang signifikan di perairan terbuka seperti Samudra Hindia, Samudra Pasifik bagian barat, dan Laut Cina Selatan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan inersi. Tinggi gelombang signifikan antara 1,5 sampai 2 meter di Samudra Hindia yang meliputi Barat Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk selatan Jawa, tinggi gelombang signifikan klimatologisnya mencapai 2,2 meter. Samudra Pasifik bagian barat memiliki tinggi gelombang signifikan sebesar 1 sampai 1,5 meter, sedangkan Laut Cina Selatan hanya berkisar 0,5 sampai 1 meter. Laut Jawa bagian tengah memiliki tinggi signifikan sebesar 0,5 sampai 1 meter. Begitu juga di Laut Banda dan sebagian besar Laut Arufu. Nah, jadi Laut Arufu bagian selatan memiliki tinggi signifikan yang lebih besar dibandingkan di sebelah utara, yaitu sebesar 1 sampai 1,5 meter. Nah, untuk koefisien variasi tinggi gelombang merupakan indeks yang digunakan untuk melihat kestabilan tinggi gelombang di suatu daerah. Nah, nilai koefisien yang rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut stabil. Sebaliknya, jika nilai koefisiennya tinggi, maka daerah tersebut cenderung labil. Secara umum, daerah yang memiliki kestabilan tinggi berada di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa sampai dengan NTT, serta perairan sepanjang Papua dan Papua Barat sampai dengan Laut Sulawesi. Kemudian untuk gambar 2 ini merupakan klimatologi tinggi gelombang signifikan dan koefisien variasi itu DJF, yaitu Desember, Januari, dan Februari. Nah, pada Desember, Januari, Februari ini
di mana monsun Asia aktif pada bulan tersebut, bertepatan dengan tingginya gelombang signifikan di sebelah utara. Samudra Pasifik bagian barat dan Laut Cina Selatan memiliki tinggi gelombang signifikan yang lebih besar dibandingkan dengan Samudra Hindia. Kemudian tinggi gelombang signifikan di Laut Cina Selatan sebesar 1-2,5 meter. Dan semakin ke selatan nilainya menurun menjadi 1,5-2 meter di sebelah utara Kepulauan Natuna. Kemudian memasuki perairan Natuna, bagian selatan tinggi gelombang signifikan cenderung menurun menjadi 1-1,5 meter dan berkurang ketika memasuki perairan Selat Karimata. Keberadaan Kepulauan Natuna menyebabkan tinggi gelombang tereduksi secara nyata ketika masuk Selat Karimata. Untuk koefisien variasi pada Desember, Januari, Februari umumnya rendah di laut terbuka seperti Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat, sedangkan di Inner Sea cenderung lebih tinggi. Dibandingkan dengan data klimatologisnya, tinggi signifikan pada Desember, Januari, Februari cenderung lebih labil, terutama di sebelah utara. Kemudian gambar 3 ini merupakan klimatologi tinggi gelombang signifikan dan koefisien variasi bulan Maret, April, Mei. Nah, jadi pada bulan Maret, April, Mei merupakan musim peralihan setelah monsun Asia yang ditandai dengan kecepatan angin lemah dan arah yang tidak beraturan. Nah, jadi kondisi ini menyebabkan tinggi gelombang signifikan pada bulan Maret, April, Mei juga melemah, di mana Laut Cina Selatan hanya sebesar 0,5-1 meter. Sedangkan di Samudra Pasifik bagian barat itu tingginya 0,5-2 meter, yang sebelumnya mencapai 3 meter. Laut Jawa dan perairan tertutup lainnya seperti Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Banda, dan Laut Arafuru juga mengalami penurunan, di mana gelombang hanya mencapai 1 meter. Kemudian untuk koefisien variasi pada bulan Maret, April, Mei ini meningkat dibandingkan musim sebelumnya, terutama di Inner Sea dan Laut Cina Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan ini kondisi gelombangnya tidak stabil. Peningkatan ini terjadi karena arah dan kecepatan angin yang bertiup tidak stabil dan cenderung berubah-ubah, dan berakibat kepada tinggi gelombang yang berubah-ubah pula. Kemudian untuk gambar nomor 4 ini merupakan klimatologi tinggi gelombang signifikan dan koefisien variasi pada Juni, Juli, Agustus. Nah, jadi pada bulan Juni, Juli, Agustus atau JJA itu bertiupnya angin dan persisten dari Australia menuju Asia dan melewati sebagian besar wilayah Indonesia, merupakan tanda aktifnya monsun Australia. Kondisi ini berpengaruh terhadap meningkatnya tinggi gelombang signifikan di Samudra Hindia, Selatan Jawa, Bali, dan NTB, di mana daerah tersebut memiliki tinggi gelombang sebesar 2-3,5 meter. Peningkatan tinggi gelombang juga terlihat di perairan barat Sumatera dibandingkan musim sebelumnya. Tinggi signifikan di Laut Jawa mencapai 0,5-1 meter yang membentang dari Masa Lembo sampai Selat Karimata. Untuk tinggi rata-rata gelombang pada musim ini hanya 0,5-1,5 meter, dan koefisien variasi pada bulan JJA Juni, Juli, Agustus ini cenderung menurun di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di open sea maupun inner sea. Kemudian untuk gambar nomor 5 merupakan klimatologi tinggi gelombang signifikan dan koefisien variasi bulan September, Oktober, dan November. Nah, pada bulan September, Oktober, November
itu terjadi musim peralihan, ditandai dengan angin yang tidak persisten dan kecepatannya lemah di wilayah Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap tinggi gelombang yang terbentuk. Rata-rata tinggi signifikan gelombang pada musim ini relatif menurun, di mana di Samudra Hindia ketinggian gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter yang meliputi perairan selatan Jawa sampai barat Sumatera Barat. Tinggi gelombang berkurang menjadi 1,5 sampai 2 meter ketika memasuki selatan Bali sampai NTT. Begitu juga di sebelah barat Sumatera Utara sampai ke Aceh. Nah, untuk nilai koefisien variasi pada musim ini cenderung meningkat di inersi dan menunjukkan meningkatnya ketidakstabilan tinggi gelombangnya. Itu terjadi pada bulan September, Oktober, November. Kemudian itu yang gambar 6, yang A itu merupakan indeks variabilitas bulanan, di mana indeks variabilitas bulanan atau monthly variability index merupakan metode untuk menilai tingkat kestabilan data berdasarkan data bulanannya. Nah, jadi semakin rendah nilai indeksnya, maka data tersebut semakin labil. Sebaliknya, jika nilainya tinggi, maka data tersebut lebih labil. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia adalah daerah yang memiliki nilai indeks variabilitas bulanan rendah yang mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki data bulanan yang stabil dan dari waktu ke waktu. Nah, jadi sebaliknya, Laut Cina Selatan dan perairan inersi memiliki nilai indeks yang lebih tinggi. Kemudian yang untuk gambar 6B ini merupakan indeks variabilitas musiman. Nah, indeks variabilitas musiman merupakan metode analisa yang sama dengan indeks variabilitas bulanan, hanya saja data yang digunakan adalah data musiman. Dilihat dari gambar 6B, yaitu bahwa Samudra Hindia memiliki indeks variabilitas musiman yang rendah. Hal ini berarti bahwa di daerah ini tinggi gelombangnya relatif stabil dari musim ke musim. Nah, wilayah inersi Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik bagian barat umumnya memiliki nilai indeks yang lebih tinggi, akan tetapi yang paling besar nilai indeksnya adalah di Teluk Tomini. Hal ini berarti daerah tersebut memiliki tingkat kestabilan gelombang musiman yang rendah. Kemudian untuk kesimpulan, penelitian ini memberikan gambaran mengenai distribusi spasial dan temporal, tinggi gelombang signifikan, serta tingkat kestabilannya. Tinggi gelombang signifikan mencapai puncaknya bersamaan dengan aktifnya periode monsun dan melemah di musim peralihan. Gelombang yang tinggi umumnya terdistribusi secara spasial di laut lepas dibandingkan dengan laut tertutup. Begitu juga dengan kestabilan tinggi gelombangnya yang umumnya lebih stabil di laut lepas. Daerah yang paling labil berada di perairan yang lebih tertutup seperti Teluk Tomini, Laut Flores, dan Selat Melaka. Kemudian untuk referensi yaitu ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.